Jadi aku untuk bacaan dari Al-Quran kami minta hormat Bapak yang Ustaz Bapak waktu bagi silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Islam Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan yang memberikan ceramah langsung mengangkat Tuan Kota Jambi yang terhormat Ustaz Dr. Haji Maulana tempat waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, tua tengganai kami yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitur Rahim beserta seluruh pengurusnya dan Datuk Lembaga Adat DDMC, serta bapak-bapak para jamaah Masjid Baitur Rahim dan anak-anak sekalian. Nanti bapak di tengah ceramah kasih soal, bisa jawab, kasih hadiah. Hadiahnya 50.000. Ya. Baik, nanti dengarkan ceramahnya. Alhamdulillah, bersyukur pada malam yang penuh keberkahan ini di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Begitu awal masuk bulan Rajab, kalau bahasa Jawa Rejab ya, bulan Rajab, maka kita dianjurkan para ulama untuk baca doa, sering-sering baca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang sebentar lagi akan berlalu, dan bulan Sya'ban sebentar lagi masuk. Bulan Roah kalau bahasa Jawanya ya, Roah ya, bulan Sya'ban, dan insya Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan akhir, bulan dilipat gandakan pahala, bulan yang mulia. Maka insya Allah kalau sering baca doa itu Pak, kita insya Allah dipanjangkan umur ketemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Yang kedua, selanjutnya mari kita senantiasa membaca sholawat. Di bulan-bulan mulia ini dianjurkan memperbanyak baca sholawat, karena satu-satunya ibadah yang tidak pernah tertolak, artinya diterima oleh Allah, adalah sholawat, tanpa syarat, tanpa rukun dimanapun, lagi kerja, lagi nyemet, ibu-ibu lagi masak misalnya, lagi jalan, baca sholawat diterima. Tidak ada syarat. Kalau sholat harus duduk, duduknya rusak, harus menghadap kiblat dan sebagainya. Sholawat mau tidur, baca sholawat diterima. Dan istimewanya sholawat ini, Pak, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah ikut bersolat. Kalau sholat, perintah sholat, akhirnya sholat, tanpa ada penjelasan. Buat mengeluarkan zakat juga sama. Keluarkan zakat, tapi sholawat sering dibaca ini ayatnya kalau sholat Jumat atau Yasinan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat. Coba ibadah yang lain tidak ada penjelasan, tapi sholawat Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi
baru diperintah kita orang-orang yang beriman untuk baca sholawat. Jadi baca sholawat ini Pak, dalam tafsir banyak disebutkan Allah membaca sholawat dalam makna memberikan rahmat kepada siapa yang baca sholawat. Jadi kita perbanyak baca sholawat bulan Rajab Sya'ban ini. Dulu waktu saya di pesantren, guru saya bilang, Maulana, kalau mau cepat dipanggil ziarah ke makam Rasulullah, ibadah haji atau umroh, perbanyak baca sholawat. Diperbanyak. Insya Allah nanti kamu cepat berangkat haji atau umroh. Saya tinggal di Gunung Lampau, Pak, dekat dari sini. Makanya orang banyak keluarga saya di Gunung Lampau. Saya lulus dokter, tugas di Taksul Yaman. Susah hidupnya. Saudara kami 9, ya orang tua kami pas-pasan ekonominya susah. Tidak mungkin kalau bisa berangkat haji waktu itu. Saya jadi dokter PKT, Pak. Gajinya 600.000 sebulan di Taksul Yaman. Tapi saya mendawamkan baca sholawat. Ternyata 1 tahun saya tugas, ada penilaian dokter sekota Jambi. Saya dapat dokter teladan kota Jambi nomor 1. Karena saya 24 jam tinggal di sana. Kadang banjir, kayak sekarang ini ngarung, kadang naik ketek, perahu, bukan perahu mesin, perahu yang di pakai manusia. Kadang malam-malam bayangkan gitu takut. Kalau sekarang saya lewat aja takut. Dulu masih muda, baru lulus jadi dokter 24 jam bayar masyarakat. Ada wali kejam tengah malam dulu, jalan di seberang masih sempit. Dokter satu kecamatan itu cuma saya DPN, satu kecamatan Pelayan. Jadi itu dijemput di mana orang sakit yang dia bisa. Dan saya dapat juara. Ternyata apa hadiahnya juara 1? Haji. Itu berkat fadilah sholawat yang diajarkan guru saya di pesantren dulu. Bayangkan belum punya uang, baru tugas 1 tahun. Berangkat haji, hajinya nggak pakai duit, dibiayai negara, bahkan pulang dapat duit digaji. Kalau nggak salah orang masih bawa 3 juta. Orang berangkat haji waktu itu sudah 25 juta kalau nggak salah. Saya, maka fadilah sholawat. Dan alhamdulillah saya dawamkan terus sampai istri saya. Sejak itu alhamdulillah hampir setiap tahun saya berangkat umroh. Tahun lalu saya berangkat bersama beberapa orang imam masjid, saya ajak umroh gratis, termasuk imam masjid Pak Iskandar, mungkin kenal orang Jawa, seperti Alam Bakun, usianya 76 tahun. Alhamdulillah, saya istiqoroh Jakubel yang berangkatkan haji, saya ke umroh, ada beberapa orang. Saya baru pulang minggu lalu umroh, ngajak siapa? Ibu-ibu yang mendapatkan door prize doa dan zikir akhir tahun di Arena MTQ tanggal 26 Desember lalu. Ada 10 orang berangkat sama saya gratis. Insya Allah nanti bulan-bulan yang menjelang akhir tahun ada program juga umroh gratis bersama Dr. Maulana. Caranya masuk website Kota Jambi Bahagia, daftar di situ, nanti dapat nomor, diundi. Setiap 4 minggu diundi wisata religi, jalan-jalan ziarah ke para wali di Palembang dan melihat museum Al-Baik Al-Quran Al-Akbar. Al-Quran yang besar dipahat pakai tangan dari kaki. Nanti nomor itu akan diundi lagi. Saya senang mengajak umroh. Ibu-ibu yang berpulang nangis, dia tidak nyangka bisa berangkat dan rata-rata menolak orang yang susah. Jadi perbanyak baca sholawat. Berangkat umroh atau haji berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab ini ada peristiwa besar yang sepanjang sejarah kehidupan manusia bahkan sampai hari kiamat hanya sekali, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, dari masjid apa ke masjid apa perjalanan Isra baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Kori.
Siapa yang bisa? Belakang. Siapa jadi? Wah, ready kelas berapa? Mau jadi apa kalau besar? Main bola Islam yang hafal Quran. Randy, perjalanan Isra baginda Rasulullah dari masjid apa ke masjid apa? Masjidil Haram di mana? Nah, Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Hebat. Mau hadiah? Jadi ayatnya dibaca minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram di kota Mekah yang sekarang menjadi kiblat kita, dan umat Islam pernah perintah awal sholat tentang kiblatnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan? Dalam ayat itu Nabi Muhammad pasif diberangkatkan oleh Allah. Ayatnya subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Kalau manusia berangkat sendiri tidak sanggup sepertiga malam jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Tidak sanggup, Allah yang berjalankan. Kenapa? Dalam Al-Quran dijelaskan liyahu min ayatihi, untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah tahun itu bersedih. Tahun itu disebut dengan Amrul Huzni, tahun kesedihan. Bapak Ibu bisa bayangkan, Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul usia 40. 10 tahun berdakwah, penduduknya sedikit. Bahkan yang banyak itu hamba sahaya, tidak orang-orang susah. Sehingga harta Nabi yang banyak bersama Siti Khadijah habis untuk kepentingan dakwah Nabi dan seluruh jamaah umat Islam diembargo kalau sekarang. Tidak boleh berdagang dengan orang Islam, tidak boleh berbisnis, susah, bahkan dianiaya. Maka Rasulullah mencari alternatif untuk dakwah ke kota lain. Kalau ada yang tahu, Nabi Muhammad SAW berdakwah di satu kota dekat dari kota Mekah. Sebutkan nama kota itu sebelum ke Madinah. Nama kota yang Rasulullah berdakwah di sana, jalan sama ajudannya satu naik unta. Sampai kota itu nggak ada yang menerima, bahkan Rasulullah dilempari batu sampai berdarah, darahnya ditampung. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kalau engkau izinkan aku balikkan gunung untuk menimpakan, menghancurkan warga kota ini. Aku nama kotanya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Pas? Hah? Ya, nanti kalau sudah umroh ke Mekah, jangan lupa jalan-jalan di sini. Nama kotanya adalah di atas Rasulullah berdakwah satu kota, tidak ada yang beriman kecuali satu, budak hamba sahaya. Ketika Rasulullah sudah kecapean, ini tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi. Nabi terbaring di satu batu, bukit batu. Bayangin rumah tidak ada yang membuka. Akhirnya Nabi berbaring. Tapi Allah berikan kekuasaannya, batu itu jadi lembut seperti tempat tidur permadani. Dan bekas sikunya sekarang didirikan masjid, namanya Masjid Qur. Nanti kalau ke kota Taif ya, masjid tempat Nabi tidur di atas batu yang panas. Tapi batunya dilunakkan, dilembutkan. Jalan lagi di sebuah kebun kurma, ada seorang yang agak baik dulu, pembantunya kalau saya, aduh, kasihan itu. Ada orang kecapean, berdarah bulan dilempari, akhirnya dikasihlah kurma satu. Nabi
Nabi membaca bismillah dan hamba sahaya itu membantu itu beriman kepada Nabi bersyahadat. Jadi satu-satunya sepanjang dakwah di kota itu cuma dapat satu pengikut. Dan sekarang dibangun masjid juga di situ. Saya pernah sholat 2 rakaat di situ. Masjid Al-Qaddas. Nama hamba sahaya. Nah, saya doakan nanti pergi ke tauhid ya. Dan Nabi mendoakan waktu itu ketika ditawarkan oleh Jibril, aku balikan bukit ini. Sehingga betul melempari engkau wahai Rasulullah, kata Rasulullah jangan. Karena mereka belum tahu saja bahwa saya Rasul dan saya berdoa mudah-mudahan warga Taif ini menjadi warga yang beriman anak cucunya dan kota ini menjadi kota yang subur. Doa Nabi dikabul sekarang di Taif semuanya beriman. Dan kota yang tadinya tandus sekarang menjadi kota terindah. Banyak bunga, pabrik parfum terbaik dunia ada di sana. Nah, di sana ada juga kereta gantung dari yang lihat keindahan kota Taif. Oke, apa tahu karena kota ini jarang memang. Tapi Rasulullah pulang kembali ke Mekah dalam keadaan bersedih. Tidak selang berapa lama. Orang yang melindungi dakwah Nabi, dakwah Nabi selama ini, orang hebat kelompok Quraisy, paman Nabi yang melindungi dakwah Nabi kemudian meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa nama paman Nabi yang meninggal pada tahun sebelum Isra dan Mi'raj? Siapa yang tahu? Paman Nabi. Yang di sini juga boleh, ada yang tahu? Paman Nabi Muhammad yang pada tahun Isra dan Mi'raj itu meninggal dunia, dia yang melindungi. Ya, hebat. Siapa namanya? Putra kelas berapa? 6. Mau jadi apa? Kadang-kadang tiap hari latihan bareng ya? Main bola terus sore-sore ya? Masya Allah, mudah-mudahan jadi pemain bola yang terkenal ya. Siapa nama paman Nabi yang meninggal dunia? Abdul Thalib. Betul? Abdul Thalib Ibnu Abdul Muttalib. Luar biasa. Pamannya yang melindungi Nabi meninggal. Tentu sedih. Satu kekuatan Nabi hilang. Sehingga semakin gencar orang kaum kafir Quraisy memusuhi Nabi. Tidak lama dari itu, istri tercinta bagi Rasulullah yang hartanya habis untuk kepentingan dakwah. Bahkan ketika meninggal dunia kain kafan tidak bisa dibeli, sehingga malaikat Jibril menurunkan kain kafan khusus untuk wanita mulia ini. Istri Rasulullah. Siapa? Nah, ini persoalannya. Siapa? Nama istri baginda Rasulullah yang wafat. Kalian tahu kesedihan. Siapa? Sini. Sini. Ayo. Namanya. Hebat ya. Siapa namanya? Naila. Kelas berapa nih? 7 SMP kelas 1 ya. Mau jadi apa? Terjemahan? Jadi apa? Guru. Jadi guru yang baik. Siapa nama istri Nabi yang meninggal dunia sebelum memberangkatkan siswanya? Tony. Betul? Masih ada? Mendampingi Rasulullah berdakwah, menghabiskan hartanya, meninggal dunia. Coba sedihnya, dakwah ke Taif cuma satu pengikutnya. Paman Nabi meninggal yang melindungi dia, istrinya meninggal. Kita bisa bayangkan beban kesedihan Rasulullah, tugas dakwah dari umur 40 tahun sampai 50 tahun lebih, 10 tahun lebih Pak. Sedih Rasulullah. Galau, maka untuk mengobati kegalauan itu Allah mengajak Rasulullah berwisata rezeki
Kalau di rumah istri mulai cemberut, jangan-jangan jajan. Setidaknya kalau ada kepenatan buka setiap hari masak nyapu, ya seminggu sekali ajak jalan. Kalau nggak ada duit, pergi ke Gunung Keris yang dekat, atau ke Sumantri Bojonegoro, atau ke Arena MTQ, ajak jalan pagi sudah senang, hilang stres. Dan itu adalah ajaran senang, jalan-jalan. Jangan bini suruh kerja mancar dan diajak jalan-jalan, wah gawat. Kakek dikasih punggung ya. Jadi harus diajak jalan. Kalau agak banyak dikit, pergi ke Candi Moro, Jambi. Agak banyak dikit ke Palembang. Agak banyak lagi pergi umroh. Saya sama istri kalau sudah capek udah berangkat umroh, pulang kayak dicas, semangat lagi. Itulah Rasulullah, diajak perjalanan yang luar biasa. Ditujukan surga, ditujukan neraka, ditujukan semuanya sehingga Rasulullah kuat. Dan perintah pentingnya apa? Yang diberikan oleh perintah dari Allah, hasil dari saudara Mi'raj itu perintah apa? Yang depan, perintah apa? Ada, sini. Perintah apa? Siapa yang bisa? Oh itu ya? Ini? Yang lagi? Itu? Dari belakang ya? Luar biasa. Kapan namamu nak? Bintang bilangnya. Ya? Baik. Bintang berapa? Kalau Ustaz jadi apa? Wah, asik. Desain bangunan pencakar langit ya. Mudah-mudahan. Bintang, silakan. Perintah sholat. Berapa waktu? 5 waktu. Aku baik. Sholat subuh Berapa rakaat? subuh 2, Zuhur, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. luar biasa. Jadi totalnya sehari semalam berapa rakaat? Tujuh lah. Ya, itulah oleh-oleh terpenting bagi kita. Isra dan Mi'raj itu menghasilkan kita sholat. Nanti sholat. Usia berapa? 10. Kalau nggak sholat nanti boleh harus sholat. Ya. Jadi harus sholat. Sholat itu hal yang paling penting. Bagi kita umat Islam, mikrot kita itu adalah sholat. Berkomunikasi dengan Allah 5 waktu. Harus. Karena ini menyangkut hubungan kita dengan Allah. Yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka mari saya mengajak diri saya juga sama kita semua di momentum Isra dan Mi'raj ini kita tingkatkan kualitas sholat kita. Insya. Yang kedua, sholat ini memberikan dampak besar untuk kesolehan sosial. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maknanya apa? Orang yang mendirikan sholat, maka insya Allah perilakunya baik. Di akhir sholat kita membaca salam ke kanan, baca salam ke kiri. Maknanya adalah bagi setiap kita yang sholat, maka insya Allah akan memberikan keselamatan dan kebaikan kepada semua kita. Saling tolong, saling kasih, ketemu orang senyum. Kalau orang sholatnya baik, itu ketemu. Tapi kalau sangar gitu ya, kalau ketemu rasanya stres ketemu orang lain itu harus kita evaluasi. Kenapa? Karena sholat itu memberikan dampak kesolehan sosial. Jadi sudah Isra tadi beritahu kami sholat, dan sholat harus berbekas dalam hidup kita dengan cara berbuat baik.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik ke Allah, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu. Jadi Allah tidak butuh kebaikan kita. Apa yang kita lakukan, kalau kita baik, itu sesungguhnya kebaikan untuk kita. Wa in asa'tum falaha. Dan jika engkau berbuat jahat, sesungguhnya kejahatan itu untuk dirimu. Maka hikmah Isra dan Mi'raj yang penting, mari kita jaga sholat kita dan aplikasikan sholat kita dalam kehidupan untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena kebaikan kembali kepada diri kita sendiri. Insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjaga hubungan silaturahmi kita. Ya, saya sering ke masjid ini. Hubungan kita insya Allah semakin baik sebagai sesama umat Islam. Kita saudara al-Muslim, akul Muslim. Saya pernah jadi wakil wali kota. Alhamdulillah. Dari orang susah motor beda kunjung bisa jadi wakil wali kota sudah hebat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, sekarang banyak partai ngasih rekor saya maju mudah-mudahan. Kalau itu yang terbaik, mohon doanya, mohon dukungannya untuk berbuat kebaikan kepada masyarakat. Insya Allah. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولكم الجنة